Transformasi menjawab tantangan zaman melalui peningkatan layanan yang berintegritas, berkualitas, inovatif, kreatif, bekerja sama, berkolaborasi, serta antusias, ramah dan kasih menyambut semua generasi bangsa untuk bersama memajukan Indonesia, mewujudkan sekolah satu keluarga dan dunia satu keluarga. Selamat datang di PAUD Kasih Maitreya. Selain memberikan pengasuhan di lingkungan keluarga, berinteraksi dengan orang lain melalui pendidikan yang berkualitas dapat membantu anak usia dini untuk mengembangkan rasa percaya dirinya agar mandiri dan kreatif. Dengan pendidikan anak usia dini, anak-anak dapat bersosialisasi dengan teman, mengembangkan kemandirian, belajar pembiasaan baik yang baru, serta mendukung transisi mereka ke jenjang pendidikan selanjutnya. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak usia dini, mari saya ajak Bapak Ibu untuk mengenal lebih dekat PAUD Kasih Maitreya, serta pengalaman apa saja yang akan putra-putri Anda dapatkan jika bergabung bersama dengan kami. PAUD Kasih Maitreya merupakan satuan pendidikan anak usia dini yang konsisten memberikan layanan secara holistik integratif untuk menunjang tumbuh kembang anak. Selain itu, PAUD Kasih Maitreya menjadi ruang ekspresi yang dapat membantu dan menstimulasi proses perkembangan anak menjadi lebih optimal. Tujuannya adalah untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter sebelum memasuki pendidikan dasar. PAUD Kasih Maitreya memiliki program-program unggulan yang dibuat untuk mendukung proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dalam mewujudkan PAUD Merdeka Belajar yang berkualitas. Usia dini menjadi momen yang sangat tepat untuk menanamkan pendidikan karakter, sehingga dapat membentuk moral dan akhlak anak melalui pembiasaan baik di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penerapan budaya sekolah menjadi fondasi yang kuat bagi PAUD Kasih Maitreya dalam membentuk generasi emas yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia, diantaranya melalui budaya BGS, 5S, 5B, 3K, 3D, 3 kasih, 5 no, dan 3 keharmonisan. PAUD Kasih Maitreya mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan karakteristik, minat, dan kesiapan belajar, serta gaya belajar anak melalui pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kebutuhan belajar anak dapat terpenuhi dengan baik. PAUD Kasih Maitreya memperhatikan kualitas lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik melalui penerapan sekolah ramah anak, serta pengembangan anak usia dini holistik integratif yang memperhatikan terpenuhinya hak-hak esensial anak, seperti mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan. Pengembangan literasi dan numerasi berupa penyediaan pojok baca di setiap kelas, kegiatan literasi digital,
dan kegiatan literasi sosial finansial. PAUD Kasih Maitreya juga mengembangkan kemampuan berbahasa asing, di antaranya bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, serta kegiatan keagamaan disesuaikan dengan keyakinan peserta didik. Untuk mengenalkan karakteristik lingkungan satuan pendidikan pada anak, PAUD Kasih Maitreya aktif melakukan kegiatan cross country. Program ciri khas di PAUD Kasih Maitreya adalah program Maitri Kids. Program ini membentuk karakter anak yang baik, bajik, bijak, berhati nurani, dan benar agar siap menjadi generasi emas yang unggul IQ, EQ, dan SQ-nya di sekolah satu keluarga menuju dunia satu keluarga. PAUD Kasih Maitreya juga melaksanakan kegiatan pengembangan diri anak melalui kegiatan ekstrakurikuler yang berbasis kearifan lokal, di antaranya tarian Melayu, silat seni, barongsai cilik, dan senam inla. Untuk mendukung implementasi kurikulum Merdeka, PAUD Kasih Maitreya berkolaborasi dengan orang tua wali murid dan mitra lainnya dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di antaranya bakti sosial dan bazar amal sebagai salah satu pembiasaan karakter baik sejak dini. PAUD Kasih Maitreya memiliki sarana prasarana yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran yang berkualitas. Bersama PAUD Kasih Maitreya, mari kita dukung anak-anak usia dini dengan lingkungan yang aman, nyaman, dan berkualitas. Sekolah satu keluarga mewujudkan generasi emas yang berbahagia, gembira, sukacita menuju dunia satu keluarga. Budaya Limano. Selamat datang di PAUD Kasih Maitreya. PAUD Kasih Maitreya terus berupaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta meningkatkan tumbuh kembang anak secara holistik integratif dengan mengedepankan sekolah yang ramah anak dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang ada di sekolah untuk mempersiapkan generasi emas yang berakhlak mulia. Dalam membangun suasana dan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta menghargai kejujuran, maka diperlukan sumbangsi sekolah sebagai agen perubahan bagi masyarakat. No cheating. No cheating merupakan budaya sekolah yang mengedepankan sikap jujur terhadap sesama dengan berlaku baik, bajik, bijak, berhati nurani, dan benar. Kejujuran dapat dimulai dari hal kecil dan sederhana, yakni dimulai dari diri sendiri.
Sebuah kejujuran akan melahirkan ketenangan, kenyamanan, dan keselamatan. No bullying. No bullying merupakan salah satu tindakan nyata dalam upaya menerapkan budaya antusias, ramah, dan kasih terhadap sesama. Tindakan merendahkan, mengintimidasi, atau menyakiti orang lain secara verbal maupun nonverbal harus dihindari. Hal-hal kecil maupun kata-kata sederhana yang diucapkan terkadang tanpa sengaja dapat menyakiti hati atau perasaan orang lain. Bullying bukanlah kekuatan, tetapi perilaku bullying adalah kelemahan moral. No smoking. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat dimulai dari kesadaran orang dewasa. Mari kita bersama menjaga lingkungan sekolah agar tetap aman, nyaman, dan bersih serta bebas polusi. Pak, maaf ya, di sini kawasan sekolah merupakan kawasan bebas asap rokok. Jadi, mohon Bapak untuk tidak merokok di kawasan sekolah, Pak. Stop merokok bukan hanya untuk kesehatan, namun juga peduli lingkungan. No littering. Lingkungan kelas yang bersih dan sehat merupakan impian kita bersama. Oleh karenanya, diupayakan agar lingkungan sekolah tetap bersih dan kondusif, sehingga anak-anak nyaman untuk belajar. Ayo, sayangi bumi kita, bebaskan lingkungan dari sampah. No drugs. Penggunaan obat-obatan tertentu dalam dosis yang tidak dianjurkan dokter tentunya akan berdampak negatif bagi kehidupan, baik itu fisik, psikis, maupun sosial. Mari sedini mungkin jauhi dan kenali pada anak tentang bahaya narkoba. Masa depan menanti, jangan biarkan narkoba menghalangi prestasi. Katakan tidak pada narkoba karena dapat merugikan diri sendiri. Sayangi keluarga, jauhi narkoba. Soalnya bikin nemplek iki. Jualan tak ero ta sampean wingi oyong-oyong
Tes, apakah mendengar suara saya? Dengar, Miss. Suaranya kecil, Miss. Suaranya kecil. Tes. Gimana, Miss? Kedengaran? Oke. Baiklah, kita langsung memulai acara kita pada pagi hari ini ya. Saya akan membuka acara pada pagi hari ini. Izinkan saya sebagai host pada pagi hari ini untuk membuka dengan sebuah pantun. Nanti Bunda, Bapak, Ibu sekalian, jika saya membacakan sebuah pantun, nanti Bapak Ibu bilang sesuai. Oke? Selak panjang, kotanya sagu. Suai. Sagu dituai, diambil patinya. Selamat datang di webinar Fosmi Sabtu. Selamat pagi diucapkan pada semua. Selamat pagi semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Namo Maitreya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam dunia satu keluarga. Saya salah satu bagiannya. Salam sekolah satu bahagia, gembira, sukacita. Yang terhormat Ibu Leni STP MPD selaku Wakil Ketua 1 FOSMI, Forum Sekolah Umum Maitreya Indonesia. Selamat datang Ibu. Yang terhormat Ketua Yayasan Prasna Mitra Maitreya Cabang Selak Panjang Bapak Harli SAG. Yang kami hormati Ibu Isnida SPD selaku narasumber kita pada pagi hari ini, serta Bapak Ibu peserta webinar berbagi praktik baik dengan tema Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di PAUD pada pagi hari ini yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkah rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat selalu. Kegiatan webinar berbagi praktik baik ini adalah perdana yang diselenggarakan FOSMI khusus jenjang PAUD. Webinar pada pagi hari ini mengusung tema berbagi praktik baik yaitu Proyek Penguatan Profil Pancasila di Jenjang PAUD. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Seperti sebuah kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenankan saya, Oktaviana, selaku host pada pagi hari ini. Salam kenal Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung Zoom pada pagi hari ini. Baiklah, selanjutnya mari kita dengarkan arahan sekaligus membuka kegiatan webinar ini secara resmi oleh Wakil Ketua 1 FOSMI, Ibu Leni STP MPD. Kepada Ibu Leni STP MPD dipersilakan. Terima kasih. Suara saya terdengar dengan baik? Benar, Ibu. Terdengar. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi dan salam pendidikan dunia satu keluarga. Yang kami hormati, tadi disebutkan ada kepala yayasan dari Prasna Mitra dari Kepulauan Riau. Yang kami hormati para kepala PAUD TK Sefosmi, yang kami kagumi para tenaga pendidik hebat PAUD TK Sefosmi yang hadir di webinar perdana berbagi praktik pada hari ini. Yang kami hormati juga narasumber. Hal ini Ibu Isnida SPD selaku Kepala
Pengelola KB Kasih Maitreya, dan Ibu Rini Septiani, Bukti Sarjana Sosial selaku Kepala Kasih Maitreya Selat Panjang Kepulauan Riau. Posmi sangat berterima kasih di mana narasumber kita punya antusias ingin berbagi pengalaman dan praktik yang telah dilaksanakan beberapa kali, ya, kita melihat di dalam platform Merdeka Mengajar. Posmi di kali ini kita menghadirkan dengan berbagai sekolah yang ada di dalam naungan Posmi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas rahmat kasih Tuhan, sehingga kita bersama-sama dapat hadir mengikuti webinar perdana berbagi praktik dengan sehat dan semangat untuk mengisi diri, meningkatkan diri, menambah pengetahuan, kemampuan skill dalam praktik dalam belajar mengajar. Prakasa webinar ini awal telah dibentuk ya bersama dengan Miss Rini ya di bulan Oktober 2023 dengan dibentuknya grup WhatsApp bersama guru-guru PAUD Fosmi. Di dalam grup terdapat 85 tenaga pendidik menyebar dari berbagai provinsi kota. Harapan kami ke depan semakin banyak guru-guru bisa bergabung di kegiatan ini di mana saling berbagi, saling bermotivasi. Webinar ini terus berjalan dengan konsisten di mana program-program baik sejalan dengan visi misi Forum Sekolah Maitreya se-Indonesia. Webinar Fosmi ini pernah kita adakan di awal tahun pelajaran baru. Beberapa guru ada memberi masukan dan saran yang sangat membangun, di mana webinar ini bisa terus berjalan karena banyak manfaat bagi guru-guru yang lain. Apalagi sekarang kita telah menerapkan kurikulum merdeka. Para guru dan siswa sudah secara langsung belajar dan mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa belajar, bagaimana pembelajaran bisa menarik. Siswa juga belajar dengan efektif dan menyenangkan. Kami bangga di mana Fosmi sekarang telah terdaftar di komunitas platform Merdeka Belajar yang tertera di dalam flyer kita. Webinar perdana kali ini kita mengangkat topik Project P5, di mana setiap lembaga harus menerapkan dan melaksanakan Project P5 dari tingkat PAUD sampai SMA, SMK. Kegiatan ini kami berharap siswa dan guru semakin kreatif, membudayakan budaya lokal, membudayakan budaya yang ada secara nasional, memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, menerapkan life skill, praktek-praktek dasar hidup, dan sebagainya. Kami berharap semoga webinar ini dapat bermanfaat dan konsisten diadakan dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Terakhir ada pepatah, alam indah karena memberi, manusia mulia karena berbagi. Dengan ucapan rasa syukur, saya mewakili Ketua Fosmi membuka webinar ini. Terima kasih atas perhatian dan terus maju berkarya untuk membangun dunia satu keluarga. Terima kasih. Saya kembalikan ke host kita. Terima kasih Ibu.
Terima kasih atas arahan dari Ibu Leni STP MPD selaku Wakil Ketua FOSMI. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, untuk tidak perpanjangkan waktu, mari kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita yang akan disampaikan oleh Ibu Isnida SPD. Kepada Ibu Isnida SPD, dipersilakan. Sebelum itu, mari kita memberikan Ibu Isnida SPD tepuk semangat. Semangat, semangat. Oke, Ibu Isnida SPD dipersilakan ya. Izin, Miss Okta, ada kendala sinyal kayaknya. Tadi terputus. Saya baru bergabung lagi, Miss Okta. Sudah mulai ya? Miss Rini sama Miss Okta sudah dimulai? Iya, sudah dimulai, Miss. Oke, baik. Terima kasih kepada host kita pada hari ini, Miss Oktaviana, yang sudah membuka acara kita dengan begitu semangat hari ini ya. Eh, Selamat pagi teman-teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semuanya berada dalam keadaan sehat, dimanapun kita berada ya. Mohon izin, hari ini kebetulan adalah kesempatan saya untuk berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah saya kepada teman-teman semuanya. Senang sekali hari ini bisa bergabung. Sepertinya terlempar lagi, Mohon maaf Miss Okta. sepertinya Oh, ya. senang sekali hari ini saya bisa bergabung bersama teman-teman POSMI ya untuk jenjang PAUD. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini dapat kita jalankan dengan baik dan kita semuanya dapat saling berbagi terkait implementasi kurikulum Merdeka yang telah kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Isnida, saya bertugas di PAUD Kasih Maitreya Selat Panjang. Terima kasih pertama-tamanya saya ucapkan kepada FOSMI hari ini sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi praktik baik. Izin Miss Okta terlempar lagi. Boleh Miss Okta handle dulu ya, backup. Baiklah, sambil kita menunggu Ibu Isnida SPD untuk bergabung kembali, sepertinya Ibu Isnida sudah bergabung kembali. Halo, Miss. Sebentar ya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin karena jaringan, jadi agak lelet sedikit ya, Bu. Ya Bapak Ibu, mungkin ada kesalahan teknis jaringan dari Ibu Isnida SPD. Sebelum itu saya akan bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah kabarnya dari Bapak Ibu sehat? Sehat, Miss.
Semoga kita walaupun kita melakukan acara kita pada pagi hari ini dengan online, tetap semoga kita semua yang berada di Zoom ini selalu dalam keadaan sehat selalu ya Bu, ya Ibu Bapak Ibu. Halo, Miss Okta. Halo Miss. Ya, maaf ya, Miss, baru bergabung kembali. Oke, gampang Miss. Mohon maaf ya, teman-teman, ada sedikit kendala jaringan di sini. Oke, saya lanjut ya, Miss Okta ya. Silakan. Baik, yang terhormat Ketua Yayasan Prasna Mitra Maitreya Cabang Selat Panjang, yang saya hormati Ibu Leni selaku Wakil Ketua FOSMI yang sudah membuka acara kita pada hari ini, kemudian juga yang saya hormati Miss Rini Septiani Mukti selaku Kepala TK Kasih Maitreya Selat Panjang. Mohon izin, saya hari ini langsung berbagi ya Miss Okta ya untuk praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah. Saya izin share screen ya teman-teman. Ya, bisa kita bantu cek apakah sudah terlihat? Sudah kelihatan Miss? Oke, baik. Terima kasih Miss Okta. Sebelumnya, izin ya teman-teman, yang saya bagikan ini adalah yang sudah pernah saya lakukan di sekolah saya. Mungkin ada banyak kekurangan dari praktik baik yang sudah saya lakukan ini. Mohon nanti jika ada saran-saran atau perbaikan yang perlu saya lakukan terkait praktik baik ini, mohon teman-teman nanti boleh memberikan tanggapan. Yang akan saya bagikan hari ini adalah tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila di jenjang PAUD. Kebetulan saya tidak hanya bertugas di tingkat playgroup, tapi saya juga menjadi wali kelas untuk usia 5-6 tahun, usia TKB. Teman-teman mungkin sekolahnya juga sudah menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi di kurikulum Merdeka itu kita ada melaksanakan proyek. Jadi proyek yang saya lakukan ini akan saya bagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan ada peningkatan dalam pelaksanaan nantinya bagi sekolah kami dan mudah-mudahan juga bisa diterapkan juga di sekolah teman-teman sekalian. Kemudian saya ingin mengulang kembali itu proyek ya di kurikulum Merdeka, bahwa proyek ini adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara menelaah suatu tema. Proyek kita desain agar peserta didik kita dapat melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Kemudian kegiatan tersebut dilakukan dengan alokasi tertentu sesuai jadwal yang telah dirancang, sehingga pada prosesnya dapat menghasilkan produk ataupun aksi. Jadi pada pelaksanaannya, proyek itu sebenarnya tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan di dalam proses pembelajaran saja. Namun, bagaimana anak dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran mereka menjadi lebih bermakna. Selanjutnya, kemudian dalam kita melaksanakan dalam melaksanakan proyek penguatan profil Pancasila, saya mengacu pada prinsip-prinsip ada 4. Yang pertama itu holistik. Holistik ini adalah menyeluruh. Jadi proyek yang dilakukan benar-benar memperhatikan keseluruhan aspek perkembangan anak, kemudian memperhatikan seluruh kebutuhan esensial anak, baik itu dari segi kesehatan, pendidikan, atau yang kalau teman-teman ada mengetahui tentang PAUD HI, ya saat melakukan proyek saya juga mengacu pada pengembangan anak usia dini holistik integratif.
Yang kemudian yang kedua itu ada kontekstual atau relevan dengan kehidupan anak sehari-hari yang memang real, nyata, dan terkait dengan kehidupan anak yang sebenarnya. Yang kemudian yang ketiga prinsipnya adalah berpusat pada anak. Serta yang keempat eksploratif, di mana kegiatan proyek dilakukan memang benar-benar memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk mengeksplor lebih banyak dan lebih menantang pada kegiatan proyek yang kita berikan. Nah, selanjutnya, ini adalah tahapan-tahapan yang saya lakukan dalam melakukan kegiatan P5 di sekolah saya. Yang pertama yang saya lakukan itu adalah pengembangan tema proyek. Biasanya dalam pengembangan tema proyek ini saya lakukan itu di awal tahun ajaran baru atau sebelum awal tahun ajaran baru dimulai. Saya bersama teman-teman di sekolah di TK Kasih Maitreya itu sudah melakukan pengembangan tema proyek. Jadi ada 4 tema yang kami pilih. Mungkin teman-teman juga sudah mengetahuinya, baik itu tentang Aku Sayang Bumi, Aku Cinta Indonesia, dan lain-lain. Jadi kita mengembangkan tema itu. Per temanya kita kembangkan. Baru kemudian kami melakukan identifikasi dimensi P5 yang akan kami gunakan, serta mengalokasikan waktu pelaksanaan proyek P5 di sekolah. Setelah kedua tahapan ini selesai, barulah kami menyusun modul proyek. Yang terakhir adalah setelah menyusun modul proyek, kami merancang pelaporan hasil proyek yang kami lakukan di sekolah. Nah, ini adalah contoh pengembangan tema proyek yang sudah pernah kami susun ya di TK Kasih Maitreya. Mungkin teman-teman juga ada melakukan hal yang sama seperti ini, atau ada juga teman-teman mungkin yang belum menerapkan kurikulum mereka. Ini adalah contoh pengembangan tema Aku Cinta Indonesia yang saya kembangkan. Di sini dimunculkan permasalahan yang muncul dari tema ini. Misalnya nih, di sekolah kita ada memilih tema Aku Sayang Bumi atau Aku Cinta Indonesia. Apa sih permasalahan yang mungkin kita bisa gali ya dari tema ini, kemudian kita munculkan permasalahannya kira-kira yang paling mendekati dengan kehidupan anak di sekolah kita, yang kita sesuaikan dengan anak-anak peserta didik di sekolah kita. Kemudian baru kita munculkan kemungkinan solusi apa ya yang bisa kita berikan dari permasalahan atau kendala yang muncul nih dari tema Aku Cinta Indonesia. Misalnya di Aku Cinta Indonesia ini ada permasalahan munculnya, kalau di ini saya sesuaikan dengan peserta didik di sekolah saya, teman-teman, yaitu penggunaan gawai secara berlebihan serta budaya lokal yang tidak mengakar, sehingga banyak anak-anak nih yang tidak mengenal akan identitas dirinya sebagai warga negara Indonesia. Kemudian kemungkinan solusi yang saya buat adalah dengan lebih banyak menggali dan mengenalkan budaya lokal. Kemudian mengenalkan sumber alam yang dimiliki yang terdekat dengan lingkungan anak. Kemudian kemungkinan solusi yang ini itu bisa kita saat membuat modul proyek. Kemudian saya munculkan juga sumber belajar nih yang kira-kira bisa saya dan rekan guru lainnya gunakan dalam menggali nih dan mengenalkan kembali kepada anak-anak tentang budaya lokal sesuai dengan karakteristik di lingkungan. Kemudian ini yang tahapan yang kedua yang tadi saya sebutkan adalah dengan mengidentifikasi dimensi P5. Mungkin teman-teman sudah memiliki ya dimensi atau elemen atau sub-elemen profil pelajar Pancasila yang sudah ada ditetapkan dari kementerian. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berdala kritis. Jadi untuk elemen atau dimensi yang kita gunakan di proyek ini adalah 6 dimensi Pancasila, berbeda dengan kegiatan yang intrakurikuler, seperti ada nilai agama dan budi pekerti, adanya jati diri, dan nilai-nilai literasi dan STEAM. Jadi ini berbeda. Nanti asesmennya juga disesuaikan dengan dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah kita pilih. Jadi tujuannya adalah untuk P5 ini kita lihatnya di capaian. Saat kita melakukan proyek, itu apa yang ingin kita capai di akhir fase anak ini, apa yang mau kita capai. Jadi benar-benar proyek itu kita mengacu pada
dimensi apa yang kita capai supaya nanti saat pelaksanaan proyek anak-anak benar eh, kita bisa dapat melakukan asesmen yang tepat dan tujuan pembelajaran proyek ini juga bisa tercapai dengan baik. Selanjutnya, ini alur proyek yang selama ini saya lakukan di sekolah ada 4 tahap. Yang pertama itu tahap kenali atau perkenalan. Kemudian ada tahap selidiki, mencari tahu, tahap lakukan atau aksi proyek, dan tahap genapi, melakukan refleksi dan pelaporan. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa melihat ya ada foto dokumentasi kegiatan proyek di hari pertama yaitu tahap kenali atau tahap perkenalan. Di mana di hari pertama itu kita menjelaskan terlebih dahulu semua hal yang berkaitan dengan tema proyek yang kita ambil. Nah, sedikit sharing juga ya teman-teman. Jadi untuk satu tema itu kalau saya itu biasanya menghabiskan waktu 2 bulan. Jadi di minggu terakhir kita melakukan proyek untuk mengakhiri tema yang kita pilih. Nah, untuk pelaksanaan proyek itu sendiri rata-rata saya lakukan itu di selama 5 hari, tergantung eh, tingkat kesulitan proyek yang akan kita lakukan. Jadi di tahap kenali ini, anak-anak diberikan pengetahuan sebanyak-banyaknya, digali sebanyak-banyaknya pengetahuan tentang tema yang kita pilih. Supaya saat anak benar-benar sudah mengenal tentang tema yang dipilih, maka itu akan memudahkan anak-anak untuk hari selanjutnya. Yang kemudian adalah tahap selidiki. Nah, ini salah satu contoh tahap selidiki dalam melakukan kegiatan proyek. Eh, untuk ini saya ambil contoh ya, untuk tema Aku Cinta Indonesia, untuk mengenalkan anak kepada makanan khas daerah Selat Panjang, yaitu mie sagu. Kebetulan tidak jauh dari lingkungan sekolah kami, butuh jalan kaki aja, anak-anak diajak untuk menyelidiki dulu atau mencari tahu dulu di mana lokasi yang akan kita kunjungi saat melakukan proyek. Jadi kebetulan di sekolah kami setiap seminggu sekali kita ada jalan santai mengelilingi lingkungan mengelilingi di lingkungan sekolah, di mana anak-anak diajak untuk mengenal lingkungan terdekat sekaligus untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan bahasa mereka. Jadi setelah kami mengetahui letak dari lokasi pabrik sagu yang ingin kami kunjungi, jadi anak-anak sudah punya gambaran. Nah, disinilah tahap selidiki uh, mulai berjalan. Anak-anak dia mencari tahu sendiri di mana lokasinya, di jalan apa. Sehingga saat tahap aksinya nanti anak-anak tidak kaget lagi diajak pergi berkunjung langsung ke pabrik sagu, ke pabrik pembuatan mie sagu. Kemudian ada ini tahap yang ketiga yaitu tahap lakukan. Nah, tadi di awal anak-anak udah pemahaman sebanyak-banyaknya tentang tema terkait, kemudian diajak untuk mengobservasi lingkungan atau lokasi yang ingin dikunjungi. Kemudian ini adalah tahap lakukan atau aksi di mana anak-anak diajak berkunjung langsung ke pabrik mie sagu, anak-anak diajak belanja langsung bahan-bahan untuk memasak mie sagu, dan kemudian baru kita ajak anak untuk memasak bersama. Jadi kalau untuk di contoh proyek ini di hari Senin kami menjelaskan dulu terkait tema sedetil mungkin kepada anak. Kemudian nanti di hari Selasa misalnya anak diajak untuk observasi dulu, baru nanti kita memasak, baru nanti kita kunjungan, baru nanti kita memasak, dan baru terakhir kita melakukan tahap genapi. Nah, tahap genapi ini adalah tahap melakukan refleksi dan pelaporan. Jadi anak-anak diajak melakukan refleksi terkait kegiatan proyek yang sudah dilakukan. Ini biasanya kami lakukan di akhir pertemuan atau di hari Jumat, di mana anak-anak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat atau bertanya atau memberikan kesan-kesan terkait proyek yang sudah mereka lakukan. Kemudian di hari Sabtunya baru kami melakukan pelaporan kepada kepala sekolah terkait sejauh mana proyek yang kami lakukan ini apakah memang memberikan pembelajaran bermakna atau masih banyak yang perlu dilakukan perbaikan. Ini ada beberapa contoh dokumentasi kegiatan proyek yang sudah saya lakukan di sekolah saya atau di TK Kasih Maitreya. Di antaranya ada, tapi lebih banyaknya kepada proyek recycle. Jadi ini hanya beberapa contoh saja, contoh proyek yang sudah saya lakukan. Memang kami mengedepankan kepada kolaborasi supaya anak-anak
mungkin sedikit sharingnya anak-anak di sini kemampuan berbahasa Indonesia mereka masih sangat kurang. Kemudian faktor tempat tinggal yang ruko juga membuat mereka jarang berinteraksi dengan anak-anak di sekitar rumah, sehingga mereka memang masih membutuhkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan kerjasama. Sehingga dari dalam proyek inilah bisa membantu anak-anak bisa memiliki kemampuan kolaborasi dengan baik dengan teman-teman yang ada di kelasnya. Di sini ada contoh proyek recycle untuk ini membuat berbagai hasil karya dari bahan bekas. Kemudian kita juga pernah membuat sofa atau ecobrick ya, sofa dari ecobrick yang memang dilakukan langsung oleh anak. Kemudian kita ada project big book, kita membuat celemek dan lain-lain. Ini hanya beberapa saja yang saya tampilkan di sini. Eh, Kemudian untuk sedikit penutup pada materi project ini, dalam pendekatan proyek profil pelajar Pancasila, kegiatan pembelajaran anak dimaknai sebagai investigasi mendalam tentang suatu topik yang menarik untuk dipelajari yang dilakukan oleh kelompok kecil anak dalam suatu kelas atau bisa juga keseluruhan kelas. Dan terkadang juga dilakukan anak secara individu. Alur pembelajaran proyek dapat membantu kita sebagai guru untuk memahami bahwa dalam kegiatan proyek ada kegiatan yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah proyek. Demikianlah praktik baik yang saya bagikan hari ini kepada teman-teman sekalian. Eh, Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan atau penyampaian saya yang masih kurang tepat. Mohon kritik dan sarannya kepada teman-teman semuanya demi perbaikan dari pelaksanaan proyek yang sudah saya lakukan ini agar bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Miss Okta. Saya izin stop ini ya, stop share ya. Terima kasih Miss Okta. Miss Okta, Cek. apakah mendengar? Oke, Miss, dengar, Miss. Terima kasih pemaparan yang luar biasa oleh Ibu Usnida SPD, sehingga kita bisa mendapatkan banyak bekal untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita sebagai seorang pendidik akan selalu menerapkan profil pelajar Pancasila di sekolah kita masing-masing. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab kepada Ibu dan Bapak yang hebat. Jika ada pertanyaan ataupun ingin saling berbagi sharing praktik baik di sekolahnya, boleh raise hand ya, ataupun chat di kolom komentar. Dipersilakan ya Bapak Ibu semua untuk saling bertanya ataupun saling bersharing. Baiklah Bapak Ibu sekalian, webinar pada pagi hari ini adalah bahwa ini adalah perdana ke depan siapa saja pendidik dan tenaga kependidikan PAUD FOSMI berkesempatan untuk berbagi praktik baik. Untuk di awal KB Kasimetria adalah mendapat giliran pertama. Sekolah lain pasti memiliki banyak pengalaman berbagi praktik baik yang dapat di-sharekan ke semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Disilakan ya. Sebelum itu, selamat datang juga yang telah bergabung di sini, yaitu dari Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tembilahan, Bengkalis, Duri, Dumai, Pekanbaru, Rupat, Beting, Ketapang, Medan, Palembang, Kisaran, Bangka Belitung, Jakarta, dan Bali.
Mohon maaf jika ada yang belum saya tersebut. Saya mohon maaf ya. Webinar ini juga terdaftar di PMM, jadi peserta ada juga dari berbagai provinsi di Indonesia. Nah, ada yang cek di kolom komentar, ada yang bertanya kepada Ibu Isnida oleh Sir Aike Arianto dari TK Maitreya. Eh, Bolehkah diperlihatkan bagaimana contoh salah satu modul ajar dari P5 yang sudah dilakukan dan beserta asesmennya. Terima kasih sebelumnya. Baiklah, kepada Ibu Isnida boleh dijawab ya. Terima kasih Miss Okta. Sebelumnya teman-teman ya, mungkin teman-teman sekalian ada juga ya yang melaksanakan kurikulum mereka ini bingung ya dengan format-format yang ada, baik itu format untuk modul ajar yang biasa ya, yang intrak, juga termasuk modul ajar untuk project. Terus terang saya juga di awal sangat banyak menerima contoh-contoh modul ajar project ya, tidak hanya di PMM, juga dari teman-teman lainnya juga. Memang ada banyak beragam. Perlu kita pahami bersama bahwa kita tidak perlu untuk melihat terlalu banyak modul, format-format modul dari berbagai eh, orang lain gitu. Sebenarnya hal demikian juga bisa memberikan kesulitan juga bagi kita. Sehingga kita sudah punya nih format A, tiba-tiba ketemu lagi nih format modul ajar dari sekolah lain yang mungkin berbeda jauh dengan sekolah kita. Jadi kita mengadopsi lagi, mau merubah lagi format modul ajar yang kita punya. Sebenarnya tidak perlu demikian ya. Yang penting modul ajar yang kita punya ini sudah memiliki poin-poin yang tidaknya ada di dalam modul ajar kita. Jadi ketika kita nih memang sudah punya modul, kita tidak masalah kalau misalnya melihat punya orang lain dan kita lihat apa-apa saja mungkin kurang di modul kita bisa lengkapi. Cuman memang banyak yang saya temukan adalah ketika ada yang meminta contoh-contoh modul ajar atau modul project, tapi memang di copy paste langsung gitu. Sedangkan ada poin-poin yang memang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan sekolahnya. Jadi memang harus kita perhatikan itu. Boleh kita mengadopsi dari modul ajar atau modul project yang dimiliki oleh orang lain, tapi kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah kita. Nanti saya akan sharekan contoh modul ajar dan asesmen. Kebetulan kalau asesmen di project ini saya melakukan foto berseri ya. Mohon maaf Miss Okta yang bertanya tadi itu dari tingkat PAUD atau dari luar ya? Sepertinya dari tingkat PAUD nih, soalnya ada tulis Oh, dari TK tingkat PAUD. Maitreya. Oke. Kebetulan saya kalau untuk asesmen di tingkat asesmen untuk project di PAUD ini saya melakukannya dengan cara foto berseri. Kalau untuk asesmen nanti akan saya sharekan di chat, nanti boleh teman-teman ya, boleh boleh nanti dilihat ya. Saya coba lihat dulu apakah filenya ada di sini. Kalau ada saya langsung bagikan. Jadi begitu ya. Yang bertanya tadi Bapak siapa ya Miss Okta? Saya tidak bisa melihat chatnya. Bapak Mohon Aike maaf. Arianto, Miss. Hmm? Kalau Miss Susi rasanya gini kan? Berarti bilang. eh, oh Bapak tadi yang bertanya Bapak yang mohon maaf. Nanti saya ya untuk contoh format project dan asesmennya nanti saya coba share di kolom chat nanti boleh dilihat di sana. Mohon maaf nanti kalau modul ajar saya mungkin belum sesuai standar ya, belum sesuai standar. Ini yang saya susun hanyalah berdasarkan kebutuhan atau kebutuhan di sekolah saya. Nanti mungkin bisa
kita share juga, kita saling sharing ya. Mungkin barangkali ada dikurang di saya, ada lebihnya di Ibu yang di sekolahnya punya, nanti kita bisa saling sharing. Mungkin hanya itu Miss Okta jawaban saya, Miss. Oke, baik, Miss Isnida. Bisa Eh, langsung di-share nggak, Miss Nida? Langsung di-share screen aja dari Oke, mulai saya cek asesmennya. dulu ya. Saya cek dulu ya, Miss, apakah filenya ada. Baik, kita hold dulu, Miss Okta. Lanjut, itu ada yang raise hand dari Betik. oke, kepada Miss Suci dipersilakan ya. Baik, selamat pagi Miss. Eh, saya Suci Widana dari Kasih Maitreya. Saya ingin bertanya Miss, berapa lama P5 dilaksanakan di sekolah? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya langsung jawab ya, Miss Okta ya. Kalau Miss Okta, saya langsung jawab ya. Oke, Miss. Oke, baik. Terima kasih Miss Suci dari NDS Beting ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa untuk kegiatan proyek itu tergantung tingkat kesulitan proyek yang akan kita lakukan. Terbatas harus 1 minggu, harus 2 minggu gitu. Kalau merasa proyek yang kita lakukan itu adalah proyek yang ringan bisa selesai dalam 5 hari, boleh kita lakukan selama 5 hari. Atau boleh 2 minggu. Itu tergantung pengaturan kita sebagai wali kelas melihat bagaimana kesiapan kita dalam melakukan proyek itu. Kemudian tergantung juga tingkat kesulitan proyek yang akan kita lakukan. Bahkan kami pernah melakukan proyek membuat sofa dari Ecobrick itu berlangsung hampir bulan-bulan baru selesai gitu. Mungkin hanya itu saja, Miss Suci. Atau ada yang kurang? Oke Miss Nida, terima kasih Miss Nida, sangat memuaskan. Baik, apakah Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya kembali? Disilakan ya. Halo Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih semangat? Semangat, Miss. Ayo kita bertanya ya. Mungkin Miss Karena Okta sapa-sapa dulu lah teman-temannya. Mungkin mau dipanggil sama Miss Okta nih. Oke, kita di sini semua masih sama-sama belajar. Ada salahnya untuk bertanya ataupun bisa men-sharing praktik baik di sekolahnya juga boleh. Di sini ada apakah lagi? Oke, ada yang raise hand, Miss Siti Suryana dari TK Kasih Maitreya. Kepada Miss Siti, disilakan. Tes, tes. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Miss Isnida, saya ingin bertanya untuk asesmen P5 yang project dengan asesmen biasa itu perbedaannya apa ya, Miss? Apakah ada perbedaan gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Siti. Kalau untuk asesmen pembelajaran IPRA dengan yang project ya, pembelajaran biasa, itu dari eh, indikator capaian yang mau kita capai pada pembelajaran itu berbeda. Jadi kalau yang biasa kita kan ada 3 yang kita nilai ya, atau 3 yang kita lakukan asesmen. Yaitu budi pekerti itu, jati diri, nilai literasi dan STEAM. Tetapi kalau untuk proyek khusus 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang kita lakukan asesmen, itu perbedaan yang pertama. Tetapi untuk format asesmennya sendiri itu tidak ada ketentuan khusus ya. Kita sebagai guru kita memiliki keleluasaan tersendiri untuk menyusun modelnya seperti apa. Yang jelas dimensi yang sudah kita pilih itu memang tercapai selama kegiatan proyek dilakukan gitu, Miss. Ada lagi, Miss? Oke, terima kasih, Miss. Oke, ini ada yang baru bergabung dari Gorontalo. Ini Ibu Elpin Isya Tina. Selamat bergabung, Ibu. Saya mau mengingat kembali bahwa webinar ini terdaftar di PMM Platform Merdeka Belajar
Jadi peserta ada juga dari berbagai provinsi yang bergabung di webinar pada pagi hari ini. Nah, di sini apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi? Dipersilakan ya, Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya kembali? Boleh di kolom komentar juga boleh ya, Bapak Ibu. Miss Okta, saya izin ini ya untuk share screen modul project yang sudah saya lakukan ya. Oke, boleh Miss, silakan. Apakah terlihat Miss Okta? Lihat Miss. Oke, baik. Tadi ada yang bertanya tentang boleh nggak di-share modul project yang dipakai gitu. Ini adalah contoh modul project yang saya pakai di sekolah saya ya Bu ya. Mungkin boleh dilihat. Di halaman pertama saya tulis modul project penguatan profil belajar Pancasila, terus dilanjutkan dengan tema apa. Kebetulan di sini adalah tema Aku Cinta Indonesia. Kemudian judul projectnya adalah Makanan Khas Daerah Selat Panjang untuk fase fondasi usia 5-6 tahun. Di sini saya munculkan foto-foto yang terkait dengan makanan khas daerah. Ada pohon sagu, mie sagu, ini munculkan. Kemudian penyusunnya di sini. Kebetulan di TKK Simeter itu untuk tingkat usia 5-6 tahun kita ada 2 kelas. Jadi penyusunnya ini ada 2 wali kelas sekaligus. Karena model proyek yang kami lakukan ini adalah sistemnya kolaborasi dengan kelas lain. Jadi tidak hanya dilakukan di kelas saya sendiri, tetapi juga berkolaborasi dengan kelas yang satu level. Jadi penyusunnya ada 2 orang. Namun kalau misalnya ibu-ibu nih proyeknya hanya dilakukan untuk di kelasnya saja, tidak ada kolaborasi dengan kelas lain, jadi penyusunnya 1 orang saja. Kemudian di halaman kedua ini saya masih munculkan nama penyusun, nama sekolahnya, tahun penyusunannya kapan, terus temanya apa, topiknya, sampai alokasi waktu. Nah, di sini alokasi waktunya itu kami lakukan selama 1 minggu ya, dimulai dari hari Senin ya, sampai hari Jumat. Kemudian di bawahnya ini kami masukkan sedikit pengantar dari eh, tentang proyek makanan khas daerah ini. Jadi di awal ini kami masukkan lagi sedikit narasi ya yang berkaitan dengan mengapa kami eh, makanan khas daerah ini untuk dijadikan proyek. Nah, contohnya seperti ini. Mungkin nanti teman-teman saya share di kolom chat ya, bisa sambil baca. Mungkin di sini mau dibaca juga lumayan banyak. Tetapi intinya adalah alasan mengapa kita mengambil proyek ini. Kemudian kita sesuaikan juga nih karena kebetulan em, di Meranti kan adalah khasnya itu adalah sagu ya. Jadi alasannya yang utama juga selain untuk mengenalkan kepada anak-anak juga untuk membudayakan makanan khas daerah. Kemudian di sini ada sedikit harapan ya di paragraf yang selanjutnya yang terakhir ini ada harapan dari proyek yang dilakukan ini harapannya misalnya supaya anak-anak dapat mengenal dan membudayakan ciri khas daerah tempat tinggalnya. Salah satunya adalah dengan mengenal makanan khas daerah dari Selat Panjang, baik itu dari segi perkebunannya, pengolahan, dan lain-lain, sehingga anak dapat lebih bereksplorasi dengan makanan mie sagu. Kemudian di halaman selanjutnya ini saya, misalnya ada yang belum tahu nih, di mana ingin mendaftar di BSKAP nomor berapa ya, saya maaf lupa nomor berapa. Di situ udah kementerian dimensinya. Jadi teman-teman boleh mengambil yang sesuai dengan tema. Boleh dalam satu elemen itu hanya satu saja yang diambil. Kemudian boleh dikembangkan lagi. Kalau merasa nanti elemennya agak berat untuk anak-anak ya, belum bisa untuk diterapkan, boleh dikembangkan lagi tergantung kesiapan atau kebutuhan dari sekolah teman-teman sekalian. Di sini saya ada ambil satu poin setiap dimensinya dari dimensi 1, 2, 3 sampai ke 6. Jadi saya kembangkan sendiri. Terakhir di ujungnya adalah di capaian akhirnya. Jadi diharapkan nanti di proyek yang kita lakukan ini apa yang kita harapkan dari anak-anak. Misalnya dari dimensi berkebinekaan global. Kita berharapkan anak-anak kita ini dapat mengenalkan identitas diri mereka, kebiasaan, budaya, ciri khas budaya tempat tinggalnya. Kemudian misalnya di dimensi gotong royong, kita mengharapkan anak-anak kita ini memiliki perilaku yang senang bekerja sama dan saling membantu. Hal-hal yang paling
terdekat aja. Kita pilih, kita boleh pilih dan boleh kita kembangkan kebutuhan kita masing-masing. Kemudian di sini saya tahapnya. Nah, di sini di halaman selanjutnya ini saya masukkan tahapannya di halaman 4 ya. Tahapan dalam proyek makanan khas daerah. Misalnya di tahap pengenalan tuh saya masukkan pengetahuan-pengetahuan yang harus anak miliki gitu terkait makanan khas daerah atau mie sagu ini. Misalnya dari bahan apa ya mie sagu terbuat, di mana kita bisa menemukan pohon sagu dan pabriknya. Ada apa pertanyaan pemantik yang kita berikan kepada anak. Jadi di tahap pengenalan ini bisa juga dilakukan menggunakan berbagai sumber atau media. Boleh menggunakan buku bacaan, buku cerita, atau melalui video atau gambar-gambar yang memang real ada di daerah kita. Misalnya waktu pengenalan ini saya sudah tunjukkan foto pabrik sagu, foto pabrik pembuatan mie sagu. Jadi anak-anak sudah ada gambaran nih, oh ternyata seperti itu. Kemudian kita ada tahap pengembangannya lebih mendalam lagi tentang eh, makanan khas daerah ini. Jadi tidak hanya nanti hanya mengenalkan, tetapi anak-anak juga langsung bereksplorasi dengan kegiatan proyek yang akan kita lakukan. Misalnya langsung berkunjung pabrik sagu, langsung belanja, langsung memasak gitu, langsung makan bersama. Jadi ada di tahap penyimpulan ini seperti tadi saya ada sampaikan di dokumentasi ya, ada melakukan refleksi, kegiatan dengan cerita singkat, ada tanya jawab, ataupun melalui kuis terkait proyek yang sudah dilakukan. Kemudian ini saya ada masukkan sedikit catatan ya, di mana kegiatan yang tertulis dalam proyek ini kan dirancang oleh saya, namun perlu dipahami juga bahwa pelaksanaan pembelajaran yang berkaitan dengan proyek ini tetap harus melakukan pendekatan student center atau berpusat kepada anak. Kita sebagai pendidik hanyalah sebagai fasilitator yang harus mampu memberikan berbagai macam pertanyaan pemantik bagi anak agar anak-anak bisa memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta mampu bekerja sama dengan orang lain. Sehingga nanti anak-anak mendapatkan pengalaman bermain dan belajar yang bermakna serta menyenangkan. Kemudian lanjut ya. Nah, di sini saya ada munculkan ya Bu ya tujuan dari proyek yang saya lakukan. Nah, di sini ada poin-poinnya. Ini tidak ada batasan harus berapa atau harus per poin, boleh juga narasi sesuai kira-kira teman-teman nanti ini kalau misalnya melakukan proyek tujuannya apa gitu. Jadi boleh dicantumkan di sini. Lalu, nah di sini saya ada membagi kegiatan proyek ini menjadi 5 hari. Misalnya di hari pertama, proyek hari pertama misalnya mengenalkan tema dan topik pembelajaran, anak mengenalkan identitas seperti tadi ya di pengenalan. Nah, pengenalan terkait tema yang kita ambil atau kita pilih untuk proyek ini. Kemudian ada hari Selasa, masih ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengenalan ini ya, makanan khas daerah. Baru proyeknya hari Rabu gitu. Jadi dibagi-bagi gitu, tergantung nanti. Jadi memang tidak kita bisa paksakan bisa selesai dalam 1 hari. Nah, perlu teman-teman mungkin menginformasikan kembali ya bahwa proyek dan puncak tema itu berbeda. Kalau puncak tema itu kita bisa selesaikan dalam 1 hari, tetapi tidak kalau puncak tema bisa selesai dalam 1 hari, tetapi tidak dengan proyek. Proyek itu adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 hari, tergantung kebutuhan kita. Sedangkan puncak tema itu hanya selesai dalam 1 hari. Seperti ini, selanjutnya ini ada hari Rabu. Hari Rabu kita langsung field trip itu, kunjungan ke pabrik sagu. Baru hari keempatnya di field trip ini, selesai dari pabrik sagu, kami itu langsung singgah ke kedai atau warung ya. Kita beli alat dan bahan yang digunakan untuk memasak mie sagu. Baru di hari keempat kita masak atau cooking class dan makan bersama. Baru di hari 5 hari kelimanya kita melakukan refleksi atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan dari kegiatan proyek yang dilakukan. Nah, kemudian di sini di asesmen. Nah, jadi eh, cara melakukan asesmen pada saat proyek kita mengobservasi anak selama proses kegiatannya. Kemudian jangan lupa untuk mendokumentasikan proses kegiatan anak. Bahwa semua anak berhak untuk didokumentasikan. Kalau misalnya anak saya ada 22, 22-nya harus wajib terdokumentasi dengan baik dan tercatat setiap perkembangan atau sejauh mana anak ini bisa memahami proyek yang mereka lakukan. Selanjutnya, nah di sini ada saya menuliskan tindak lanjut.
Nah, tindak lanjut ini nanti adalah setelah saya selesai melakukan proyek itu, tindak lanjut apa yang sekiranya saya bisa lakukan. Nah, jadi di tindak lanjut ini saya dapatkan dari hasil curah pendapat atau refleksi yang saya lakukan bersama anak di hari Jumat. Jadi di hari Jumat itu saya mengumpulkan pendapat dari anak atau refleksi dari anak-anak yang sudah mengikuti proyek ini, maka saya buat catatan dari dengan begitu saya bisa mengetahui sejauh mana anak ini, apakah anak ini senang mengikuti proyek tersebut atau ternyata anak sama sekali tidak minat dengan kegiatan yang kita lakukan. Kemudian selain itu kita juga aktif melakukan komunikasi ya, melaporkan atau melakukan pelaporan terkait hasil asesmen anak ini tidak hanya kepada kepala sekolah, juga kepada orang tua. Kemudian kebetulan untuk di sini jenis asesmen yang saya lakukan itu adalah foto berseri. Jadi rangkaian foto anak di hari pertama, kedua, ketiga, keempat, dan itu saya satukan dan saya buat asesmennya atau penilaiannya. Ini untuk modul projectnya Miss Ota sudah selesai saya share ya. Nanti saya akan share di kolom chat. Oke, baik Miss. Ada yang ingin bertanya juga Ibu Aike Arianto Miss di kolom komentar. Bantu info Miss untuk capaian P5 bisa dilihat di Permendikbudristek nomor 09/2022 tentang P3, P5. Oke, terima kasih Ibu. Kah Ibu sudah cukup Ibu jawabannya atau masih ada? Ibu Aike ya? Iya Miss, Ibu Aike. Apakah sudah cukup atau masih ada Ibu Aike raise hand ya Ibu? Ya silakan Bu. Ibu Aike. Maaf Ibu, tidak ada suara Bu. Ya, maaf. Sudah Bu, sebelumnya terima kasih informasinya sangat membantu sekali. Baik, terima kasih Ibu sudah memberikan pertanyaannya kepada saya. Mohon maaf kalau masih ada jawaban yang kurang ya Bu ya. Oke, ada yang raise hand Miss Nida. Ada Maratul Husna dari Beting. Kepada Miss Husna dipersilakan. Baik, terima kasih Miss Okta. Miss Isnida, saya mau tanya, berapa kali P5 dilaksanakan dalam 1 tahun? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Miss Husna atas pertanyaannya ya. Kalau dari kami ya, kan ada 4 tema besar. Jadi satu tema itu biasanya kita menghabiskan waktu selama 2 bulan. Jadi untuk proyek itu sendiri dilakukan di akhir minggu terakhir tema. Misalnya nih Agustus September. Di minggu terakhir September itu kita lakukan proyek. Setidaknya boleh satu proyek itu satu tema satu proyek, berarti ada 4 proyek. Tetapi jika memungkinkan kita untuk melakukan proyek lebih dari itu juga lebih baik. Kebetulan saya untuk satu tema itu bisa kadang 2 proyek atau lebih dari itu. Tergantung misalnya kita mau menghasilkan apa gitu. Jadi tidak mesti harus kalau menurut saya tidak tahu sebenarnya seperti apa, tapi tergantung kesiapan kita saja. Kalau merasa kita masih kurang nih proyeknya cuma satu aja, mau tambah lagi, sepertinya seru nih kalau melakukan proyek lagi gitu, itu boleh. Gimana Miss Husna? Pertanyaannya dapat dimengerti Miss? Baiklah, sini ada yang raise hand sepertinya dari Miss Inggi Fitriani Ramanda dari TK Kasimetria. Kepada Miss Inggi dipersilakan. Baik, terima kasih Miss Okta atas kesempatannya. Saya ingin bertanya,
seperti apa ya posisi proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini di dalam KOSP? Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Inggi. Wah, sepertinya saya harus buka KUSP ya Miss Inggi ya. Sebentar ya Miss ya. Jadi untuk proyek P5 ini ya memang harus dicantumkan dalam KOSP ya Miss. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah menyusun KOSP ya, atau barangkali yang sudah pernah menyusun KOSP, untuk P5 ini sebenarnya memang harus dicantumkan ke dalam kurikulum operasional satuan pendidikan, di mana kita memang menjelaskan proyek yang akan kita lakukan selama 1 tahun di sekolah kita. Jadi di situ bukan hanya jenis proyeknya, eh, jadi alokasi waktunya juga kita tampilkan, kemudian kita juga punya koordinator untuk penanggung jawab masing-masing proyek yang mau dilakukan di sekolah tersebut. Jadi memang di kurikulum operasional satuan pendidikan ini memang sudah harus tercantum ya pembagian-pembagian pembelajaran atau proyek ataupun program pendukung itu memang sudah harus jelas ada di dalam. Jadi kalau misalnya Miss Ingki tanya nih, apa kaitannya mungkin ya antara proyek ini di KOSP itu, memang harus dicantumkan Miss, supaya ada nampak jelas bagaimana pembagian pembelajaran kita di sekolah, baik itu dari kegiatan intra, kegiatan proyek maupun program pendukung yang kita miliki di sekolah. Oke, nanti kalau misalnya ada yang mungkin kita bisa sharing juga ya, nanti akan di-sharekan KOSP yang kita punya di sekolah, mudah-mudahan bisa jadi ini ya, jadi bisa berbagi sesama kita. Mungkin hanya itu saja Miss Inggi. Mungkin ada yang lain atau bagaimana? Silakan. Terima kasih, Nida. Oke, eh, saya mau mengingat kembali, Bapak Ibu boleh cek di kolom komentar, telah dikirim link untuk absensi pada webinar pada pagi hari ini. Bapak Ibu boleh isi ya di link warna biru yang sudah tertera di kolom komentar. Terima kasih. Baiklah, apakah dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya kembali? Tadi materinya belum dibagikan ya, materi, modul. Sebentar ya, Miss ya. Sepertinya ada kendala di sini. Saya tidak bisa mengirimkan file ya. Nanti saya coba cek lagi. Izin Miss Okta, saya mau ada sedikit yang disampaikan terkait komunitas belajar PAUD FOSMI ya. Jadi di bulan Oktober tadi seperti yang telah disampaikan oleh eh, Bu Leni bahwa kita dari FOSMI ada komunitas belajar khusus untuk jenjang PAUD dengan tujuan untuk berbagi praktik baik dan kita saling mendukung, mensupport semua satuan PAUD yang ada di bawah naungan FOSMI maupun juga yang pada khususnya ya sehingga kita bisa saling mengisi berbagi praktik baik dan ini adalah apa ya perdana berbagi praktik baik webinarnya. Jadi kami berharap buat saudara-saudara keluarga besar Sekolah Umum Maitreya se-Indonesia untuk segera bergabung di grup eh, guru dan tenaga kependidikan PAUD FOSMI sehingga kita bisa mulai untuk saling berbagi praktik baik, kita saling berbagi informasi, termasuk juga mungkin kita bisa berbagi bahan-bahan ajar yang mungkin bisa jadi inspirasi kita di satuan pendidikan masing-masing yang selama ini berbagi praktik baik eh, biasanya japri saja gitu ya seperti dari eh, kisaran ya dari asahan gitu ya. Nah, mungkin hanya tentang gimana tentang KOSP, bagaimana tentang modul P5, bagaimana tentang praktek budaya, literasi budaya dan kewarganegaraan dan lain sebagainya. Jadi kami berharap saudara-saudara besar Sekolah Umum Maitreya khususnya yang PAUD se-Indonesia bisa aktif berbagi praktik baik, mungkin juga bisa melakukan studi banding. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan kan kami juga dari PAUD Kasih Maitra mendapatkan kesempatan ya studi banding ke sekolah
Meta Maitreya Pekanbaru di bulan Desember tahun 2023. Jadi mudah-mudahan itu menjadi salah satu awal mula kita bisa saling berbagi, mungkin bisa ke Ketapang gitu ya, mungkin bisa ke Asahan, ke Palembang, ketemu Ibu Leni langsung, ke Batam, ke Maitreya Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai gitu ya, ke Duri, Dumai, Bengkalis, Tembilahan, ke Rupat gitu, atau mungkin teman-teman saudara besar eh, pendidikan dan tenaga kependidikan, ibu bapak guru hebat se-Indonesia, kita bisa saling mengisi. Mungkin itu Miss Okta sedikit sambil menunggu Miss Isnida berbagi materinya. Tidak juga Bu Yuli, tidak khusus PAUD. Kita eh, di awal saja untuk khusus PAUD, nanti ke depannya akan apa ya, akan terus bersama berbagi praktik baik dari semua tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK sederajat, dan juga ada LKP kalau tidak salah ya. Apa kabar Bu Yuli dari Kalimantan Barat? Wah, jauh nih. Senang sekali bisa berkenalan dengan Bu Yuli. Tadi sama Bu Aike dari Jakarta gitu ya. Saya yakin ya P5 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 di setiap satuan pendidikan itu berbeda-beda dan memberikan sebuah apa ya, ciri khas masing-masing gitu karena sesuai dengan konsep lingkungan lingkungan sekitarnya. Gimana Miss Nida? Udah oke? Udah bisa? Eh, sudah saya kirim ke Miss Rini aja, boleh bantu share, Miss? Oh, boleh, boleh. Bentar ya. Miss Okta silahkan lanjut. Sebelum itu, saya mau minta maaf juga kepada Ibu Aike Arianto. Tadi pada saat awal saya menyebutkan Ibu adalah Bapak. Saya mohon maaf ya Ibu. Gimana Miss Nida bisa share? Saya yang siap. Miss Okta tanya, lanjut tanya. Ada yang mau tanya mungkin? Silakan. Bapak Ibu sekalian masih semangat ya. Nah, apakah ada yang ingin ditanya? Boleh ya, ataupun cek di kolom komentar juga boleh. Gimana Bapak Ibu? Masih semangat? Semangat, Miss. Nah, yuk ya Miss siapa yang Miss Vera ya? Apakah ada yang ingin ditanya? Sejauh ini cukup, Miss. Materinya juga mudah dipahamin sih. Mungkin salah satu yang mau saya tanyakan, adakah hambatan gitu untuk melakukan P5 ini di sekolah sekolah di sana? Khususnya kan ini masih baru ya untuk kurikulum Merdeka sendiri. Kira-kira dari orang tua atau dari lingkungan setempat ada hambatan gitu atau enggak ya, Miss? Ya, baik. Bu, em, sebenarnya kalau terus terang ya, kalau untuk kendala itu lebih kepada peserta didik ya, Bu ya. Kami juga memaksimalkan untuk melibatkan peran orang tua murid untuk mengikuti kegiatan proyek. Jadi memang ada proyek khusus nanti di akhir semester ini ya, yang melibatkan orang tua, itu juga sudah rutin kami lakukan setiap tahunnya. Kalau untuk kendala sendiri itu lebih ke anak-anak. Bagaimana kami bisa mengkomunikasikan setiap apa ya materi-materi terkait proyek kepada anak-anak. Karena anak-anak kami di sini Bu ya kemampuan bahasa Indonesia masih sangat kurang. Apalagi kegiatan proyek ini dilakukannya secara kolaboratif gitu. Jadi memang agak kendalanya di situ saja. Ketika kita sudah kadang membagi kelompok gitu kepada anak, memang ada beberapa anak yang memang tidak bisa mengikuti kegiatan itu dengan maksimal. Kalau sejauh ini kalau orang tua alhamdulillah sangat berperan aktif ya dalam kegiatan proyek. Jadi proyek ini sebenarnya kami tidak hanya melibatkan peran orang tua wali murid di dalam kegiatan proyek.
termasuk nanti pada saat puncak proyek. Nah, jadi kami di sekolah kami itu ada puncak proyek. Mudah-mudahan kemungkinan di setelah Lebaran ini ya, Lebaran Idul Fitri, kami akan melakukan puncak proyek di mana melibatkan orang tua. Jadi semua tema ini akan kami angkat kembali di dalam satu kegiatan. Sebelumnya kami juga melakukan kegiatan ini selama 1 minggu, jadi dilakukan secara kolaborasi ya dari berbagai pihak ataupun mitra terkait lainnya, dari orang tua, peserta didik, maupun pihak-pihak lain dalam kegiatan puncak project. Jadi kendalanya lebih kepada peserta didik sih. Cuman memang kalau misalnya kita sebagai pendidik sudah mengatur dan merancang proyek ini dengan sebaik mungkin, dan kita memang sudah mempersiapkan dengan baik, insya Allah proyek ini bisa kita lakukan dengan baik juga. Mungkin hanya Ibu itu saja, Ibu Vera ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih kembali. Bu, izin untuk yang link pembagian ini tentang materi, modul, dan penilaian, minta akses, Bu. Kami tidak bisa masuk. Bapak Ibu sekalian, sesuai Bapak Ibu boleh cek di kolom komentar dan Bapak Ibu boleh mengakses link materi P5, modul P5, asesmen P5 dan ataupun ada link grup WhatsApp komunitas belajar PAUD FOSMI. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum bergabung, boleh bergabung melalui link tersebut ya Bapak Ibu. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Izin tanya, Miss. Oke, boleh Bu. Silakan Bu. Ya, mau tanya, kalau untuk hasil-hasil proyek yang telah kita lakukan di sekolah masing-masing, apakah di sana juga ada mengadakan seperti kayak panen karya untuk memberikan performa anak-anak kita di depan para orang tua maupun mungkin mungkin mengundang dari instansi Diknas seperti itu. Ada nggak Bu ya? Baik, terima kasih Bu Leni atas pertanyaannya. Ada Bu. Jadi kita setiap hasil karya yang sudah dihasilkan oleh anak nih kita ada simpan. Nah, jadi nanti panen hasil karyanya ini di saat bulan April ya. Kalau nggak salah nanti dia akan dilaksanakan bulan April. Ini sudah setiap tahun kita lakukan ya Bu ya. Kebetulan tahun lalu juga kami sudah melakukan ini. Kami menyebutnya ini puncak project. Nah, di mana kita memang menggelar kegiatan yang cukup besar yang kita lakukan selama 1 minggu. Jadi kegiatan ini ada kolaborasi dengan orang tua. Jadi semua hasil karya yang sudah dihasilkan oleh anak ini dari tingkat kami dari PG sampai TKA TKB itu kami kumpulkan, kami buatkan pameran gitu. Jadi kami memang sediakan satu tenda besar untuk memamerkan semua hasil karya anak. Bahkan foto-foto proses saat anak melakukan hasil karya tersebut, seperti dokumentasi proyek itu semua kami juga ada ada tampilkan begitu. Jadi nanti saat orang tua datang berkunjung, mereka boleh mengambil atau seperti boleh membawa hasil karya itu. Tetapi untuk menghargai hasil karya yang telah dibuat oleh anak-anak ini, orang tua boleh memberikan sumbangan secara sukarela. Jadi memang kita sediakan satu kotak sumbangan yang kita desain bentuknya lucu seperti ada boneka gitu di dalamnya ada tabung. Jadi ketika orang tua nih, ini punya anak saya ini bahkan di awal-awal mereka memang kurang tertarik ya Bu ya, karena mungkin bagi mereka itu apalah hasil karya anak ini kan bentuknya juga seperti apa. Tapi lama-lama mereka juga merasa, oh pengen cari yang mana ya anak saya yang mana ya gitu. Jadi mereka boleh bawa, jadi mereka sumbang ke sekolah.
Nah, jadi puncak proyek yang kami lakukan ini memang sangat panjang ya Bu ya prosesnya. Kami namanya itu adalah Abang Becak ya. Judul puncak proyek kami setiap tahunnya itu adalah Abang Becak, yaitu adalah singkatan dari Ayo Bangkit Bergerak dan Ceriakan Anak. Jadi di mana proyeknya ini tidak hanya sekedar memamerkan hasil karya anak. Di situ kami punya bakti sosial dan bazar amal. Jadi di bakti sosial itu anak-anak nanti insya Allah bulan Maret kita mengumpulkan barang layak pakai ke sekolah. Ini memang sudah rutin kami lakukan dari tahun 2019 ya kalau nggak salah saya. Udah rutin kami lakukan. Jadi anak-anak ini selama 1 bulan itu sudah boleh mengumpulkan eh, barang layak pakai yang mereka punya nih, yang sekiranya mereka sudah tidak pakai lagi, mereka bawa ke sekolah. Jadi setelah terkumpul semuanya, kami melakukan penyaluran Bu ke berbagai sekolah gitu. Baik itu di sekolah di daerah di Kecamatan Tebing Tinggi atau di daerah tempat kami, bahkan kami di seberang-seberang juga kami salurkan barang layak pakai. Kemudian eh, kami juga ada bazar amal. Jadi anak-anak barang-barang yang dibuat oleh anak, hasil karya guru, bahkan ada hasil karya orang tua, itu kami jual Bu di bazar amal. Dan disitulah puncak proyek yang saya sebutkan tadi selama 1 minggu. Itu ada pameran hasil karya anak, ada nanti orang dari luar juga boleh datang untuk menyumbangkan baju layak pakai. Kemudian orang tua jualan Bu, jualan makanan sehat yang berkaitan dengan tema Aku Cinta Indonesia. Jadi gitu, seperti itu Bu. Ada. Terima Mudah-mudahan kasih. nanti ya barangkali ada mampir ke Selat Panjang, boleh mampir ke kegiatan puncak tema kami ya. Baik, makasih Bu. Iya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya Bu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ini boleh ini diundang ke Selat Panjang kayaknya. Saya 2007 pernah ke Selat Panjang. Wah, harus ke sini lagi Bu, itu sudah lama sekali itu Bu. Lama sekali saya nggak pernah lagi ke Selat Panjang. Terima kasih Bu informasinya. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih kepada Ibu Leni sudah memberikan pertanyaan yang sangat luar biasa. Di sini saya mau mengingatkan kembali di kolom komentar ada link grup WhatsApp bagi Bapak Ibu, silakan bergabung ya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Terima kasih. Nah, Jadi siapa mohon lagi? nanti grup WhatsApp-nya Miss Okta ini untuk berbagi praktik baik nanti lebih intens lagi gitu ya. Kalau kita kan di webinar mungkin terbatas 1 jam atau 2 jam. Kalau di grup WhatsApp nanti kita bisa sangat dinamis sekali untuk bisa saling berbagi. Jadi di kolom chat sudah ada grup WhatsApp-nya. Silakan boleh join. Nanti dari kita juga dari Selat Panjang kayaknya harus banyak belajar dengan teman-teman dari Jakarta, dari Ketapang, dari Palembang, ya, dari Pekanbaru dan lain sebagainya. Jadi semakin kaya kita ya, PAUD Fosmi kita ya. Lanjut, Miss Okta mau tanya kayaknya. Miss Okta ada nanya nggak? Silakan. Baiklah, saya sendiri akan bertanya kepada Miss Isnida. Saya ingin bertanya, Miss, eh, dalam Miss menerapkan P5 ini, apakah ada tantangan Miss dalam menerapkan ini di kelas, Miss? Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Okta. Akhirnya Miss Okta hostnya bertanya ya. Kebetulan Miss Okta ngajar di playgroup ya Miss Okta ya. Yang paling menurut saya menantang itu adalah ketika membuat project untuk usia playgroup. Nah gitu. Apalagi nih, mungkin Ibu Leni ya tahu ya anak-anak di sini anaknya pakai bahasa Hokkien semua Miss. Bu, pakai bahasa Hokkien semua. Jadi kalau mau bikin project menggunakan bahasa Indonesia tuh luar biasa. Jadi tantangannya lebih ke ini ke pemahaman mereka dalam apa yang kita sampaikan. Apalagi saya yang memang lancar ya, mungkin sedikit-sedikit saya bisa berbahasa Hokkien, tetapi memang tidak selancar walaupun sudah bertahun-tahun di sini juga belum. Jadi tantangan yang paling terbesar yang menurut saya di sekolah ini adalah dalam supaya anak-anak ini ngerti gitu apa yang saya sampaikan gitu Miss Okta. Tantangannya itu Miss Okta kalau untuk proyek.
Makasih Mas Okta. Oke, Miss. Jadi saya juga masih belajar juga sama Miss Nida sama Miss-Miss lainnya juga ya, Miss. Di sini apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ini ada Ibu Miss Debbie dari TK Kasih Maitreya, kepada Miss dipersilakan. Izin bertanya, Miss, untuk di P5 ini sendiri, Miss, untuk pembelajaran berdiferensiasinya itu bagaimana ya? Terima kasih. Maaf Miss Debbie, pembelajaran berdiferensiasi ya. Saya kurang jelas dengan Miss. Ya, Miss, pembelajaran berdiferensiasi untuk yang di modul P5 ini bagaimana? Baik, terima kasih Miss Debbie. Yang saya ketahui ya tentang pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan, karakteristik, minat, dan bakat anak. Jadi kalau saya pribadi dalam melibatkan anak ya di P5 ini untuk mengaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi adalah dengan lebih memanfaatkan kelebihan atau kemampuan yang anak miliki. Misalnya, di dalam proyek itu ada pembagian kelompok. Jadi saya akan membagi kelompok ini untuk anak-anak yang memang memiliki kemampuan kepemimpinan. Mohon maaf saya belibet bicaranya ya. Jadi anak-anak yang punya potensi pemimpin ini saya bagi rata ke semua kelompok. Jadi ada masanya kita anak-anak boleh memilih kelompoknya masing-masing gitu. Ada masanya juga kita yang mengaturnya supaya kegiatan proyek itu bisa berjalan dengan lancar. Jadi salah satunya untuk menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini adalah dengan memanfaatkan anak-anak yang memang memiliki kemampuan pemimpin. Jadi mereka bisa menjadi leader bagi kelompok mereka masing-masing. Dengan begitu, mereka bisa nih nanti satu orang yang leader ini bisa mengatur dan menghandle atau merangkul teman-temannya yang mungkin memang memiliki kehambatan dalam pembelajaran. Mungkin itu aja Miss Debbie kalau untuk pembelajaran berdiferensiasinya. Terima kasih Miss Debbie Ramadanti dari TK Kasmetria. Nah, ini ada yang raise hand dari Miss Devi Aprianingsi dari NDS Beting. Kepada Miss Devi dipersilakan. Baik, terima kasih Miss Okta atas Baik, terima kasih Miss Okta atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada Miss Nida. Bagaimana cara melibatkan anak dalam ide membuat P5? Terima kasih. Sama-sama Miss Devi dari Beting. Terima kasih Miss Devi sudah bertanya. Untuk melibatkan anak ya, untuk membuat ide dalam P5. Nah, sebenarnya ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi memang kita ada membuat atau merancang modul itu memang menanyakan kepada anak, kira-kira kegiatan menarik ke depannya seperti apa. Tapi perlu juga kita pahami bahwa untuk implementasi kurikulum Merdeka ini, saya rasa tidak melulu kita harus selalu mengikuti apa kemauan anak. Jadi sehingga kelas kita sendiri saja tidak terkontrol. Karena kemampuan kita dalam menghandle kelas dengan anak yang beragam atau memiliki karakteristik yang berbeda itu tidak mudah. Misalnya nih, saking maunya IKM agar anak mereka bermain, mereka belajar, kemudian kegiatan berdiferensiasinya ini berjalan dengan baik, kita selalu mengikuti. Kalau anak ini ternyata tidak minat sama sekali dengan musik, ya udah kita seperti berserah diri, udah gitu aja. Tidak ada upaya dari kita untuk memberikan motivasi ataupun bagaimana supaya anak ini tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Jadi itulah sebenarnya tantangan yang kita hadapi sebagai guru PAUD ya. Saya rasa tidak melulu kita harus selalu mengikuti kemauan anak. Ternyata anak ini tidak mau masuk kelas sama sekali. Ternyata cara belajarnya harus lari-lari terus nih di luar ruangan. Jadi setiap hari kita harus ikuti mereka begitu ya. Oh, saya rasa saya juga tidak mampu ya kalau memang harus
membagi anak-anak ini berdasarkan minatnya atau cara belajarnya. Misalnya anak-anak ini kinestetik, sekalinya ada waktunya memang mengharuskan mereka untuk mendengarkan, mereka tidak mau mendengarkan, kita membiarkan itu. Saya rasa itu juga tidak baik juga. Boleh kita memperhatikan minat dan bakat anak, ya kita boleh memetakan kemampuan anak, memetakan cara belajar anak. Itu sebenarnya untuk memudahkan kita belajar melakukan pembelajaran kelas. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, lebih baik kita memanfaatkan saja kemampuan-kemampuan yang mereka miliki daripada kita harus terus-terusan mengikuti kemauan anak nih. Karena anak-anak sejak usia dini, mereka juga harus tahu aturan, mereka juga harus tahu menghargai, dan mereka juga harus bisa mendengarkan. Tetapi juga perlu kita mendengarkan apa sih yang mereka mau, apa yang sebenarnya mereka minati gitu. Misalnya nih di minggu ini boleh kita sering menanyakan apa anak-anak kira-kira senang nggak dengan aktivitas yang kita lakukan. Kalau ternyata mereka tidak menarik, tidak tertarik, ternyata mereka nih yang kayak gini nih seru. Boleh kita rangkum nih dari masing-masing pendapat anak-anak ini, boleh kita rangkum dan kita pikirkan dari kesimpulan yang telah kita dapatkan dari pendapat masing-masing anak, oh ternyata anak lebih suka kegiatan seperti ini. Dan kalau misalnya ternyata modul ajar yang kita buat ternyata minggu depan ini tidak menarik nih, sudah terbuat misalnya, boleh kita lakukan revisi dari modul yang sudah kita susun, boleh direvisi ulang. Itu aja, Miss Devi. Devi, maaf, Devi, Miss Devi. Ya, terima kasih Miss Nida. Oke, terima kasih kepada Miss Devi Aprianingsi. Di sini apakah ada yang masih yang ingin bertanya? Boleh ya. Jika tidak ada yang ingin bertanya kembali, apakah Miss Isnida mau memberikan sedikit kesimpulan pada paparan materi pada pagi hari ini? Disilakan, Miss. Terima kasih Miss Okta. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali ya kepada Fosmi ya. Hari ini hari webinar pertama dan saya mendapatkan kesempatan pertama. Mungkin masih banyak nih kekurangan saya dalam memaparkan materi. Mungkin ada pemaparan yang kurang tepat atau mungkin pelaksanaan proyek saya mungkin kurang tepat. Saya minta maaf kepada teman-teman sekalian karena memang untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka ini memang kita tidak bisa paksakan harus sesuai semuanya dengan sebaik-baiknya gitu. Mungkin memang masih ada yang kurang atau cara pengajarannya masih kurang. Bisa jadi anak-anak ternyata tidak senang dengan proyek yang saya lakukan. Saya masih sangat banyak belajar ya. Mungkin dengan melalui webinar ini nanti ke depannya kita bisa terus sharing-sharing ya. Kita juga menunggu nih giliran selanjutnya mungkin dari sekolah lain yang mungkin bisa berbagi juga tentang implementasi kurikulum Merdeka di sekolahnya masing-masing supaya kami di sini di Selat Panjang juga bisa belajar bersama ya bersama teman-teman semuanya. Saya minta maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan dalam pemaparan materi hari ini. Kita juga sama-sama masih belajar ya. Mudah-mudahan nanti kita masih bisa saling sharing di grup Miss Okta ya. Mudah-mudahan kita semua guru-guru PAUD, Sefosmi, bisa saling berbagi demi kualitas masing-masing sekolah kita. Ya, Miss Okta ya. Terima kasih, Miss Okta. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih kepada Miss Isnida selaku narasumber pada pagi hari ini. Baiklah, saya akan menutup kegiatan pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan. Sebelum mengakhiri acara pada pagi hari ini, saya mau berterima kasih juga kepada Fosmi. Terus terima kasih kepada sebanyak-banyaknya kepada Fosmi dan terima kasih kepada Yayasan Prasna Mitra Maitreya. Sebelum saya menutup, saya mau mengingatkan kembali bahwa di kolom komentar ada link grup ya, teman-teman. Bapak Ibu boleh mengakses link tersebut. Dan saya di sini juga menunggu guru dari PAUD Fosmi lain untuk berbagi praktik lainnya. Baiklah, diakhiri izinkan saya untuk memberikan sebuah kata motivasi. Tak ada yang mustahil selama ada kemauan untuk mencoba. Yakinkan dirimu dan berusaha sebaik mungkin. Percaya akan kemampuan dirimu sendiri.
Terima kasih juga kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya mewakili host atau MC yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah dan kata dan perbuatan yang kurang berkenan di hati. Akhir kata, terima kasih. Sebelum itu, Bapak Ibu boleh membuka kamera. Di sini, sebelum kita mengakhiri acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk menyalakan kamera Zoom. Pada hitungan ketiga, admin akan foto layar yang ada pada saat ini. Oke, kita tunggu ya teman-teman yang Bunda Bapak Ibu sekalian yang belum membuka kamera. Di sini masih ada beberapa peserta yang masih belum membuka kamera. Ditunggu ya Bapak Ibu. Oke. Kita hitung ya dari 1, 2, dan 1, 2, 3. Oke, semuanya tangannya good seperti ini. Kita hitung B, C, oke? B, C. Semua tangannya cayo. 1, 2, 3. Cheese. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung pada Zoom pada pagi hari ini. Pada saat saya ada membuka dengan sebuah pantun. Izinkan saya untuk menutup dengan sebuah pantun ya, Bapak Ibu. Jika nanti saya membacakan pantun, mohon Bapak Ibu bilang suai, oke? Kapal berlayar mengarungi laut. Suai. Samudra dilalui, layar berkembang. Suai. Mari bersama tingkatkan layanan berkualitas di PAUD. Suai. Generasi bangsa sehat, cerdas, dan ceria di masa mendatang. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Terima kasih, Miss. Sama-sama, Bapak Ibu. Semangat terus ya, guru-guru hebat. Izin lab ya, Bun. Oke.